Di sini saya mengulang pokok pembahasan di awal-awal mahasiswa Progdi atau program studi Sosiologi mengenal Sosiologi, fakultas kita, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, atau apapun nama fakultas yang dipakai, misalnya Fakultas Ilmu Sosial. Ada juga yang menggunakan nama Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi. Ada lagi yang menggunakan nama fakultas seperti Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Ilmu Politik, dan masih banyak lagi. Intinya, tidak terlepas dari ilmu sosial sebagai bagian utama dari nama fakultas. Hal ini juga menggambarkan bahwa sosiologi adalah ibu dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Tapi, kita mulai dari rasa penasaran situasi dan kondisi di tahun 1838 atau 1839. Itu seperti apa sih? Mungkin ada dasar utama dari Auguste Comte memperkenalkan sosiologi di tahun-tahun itu. Dasar utama ini yang akan kita bahas di sini sebagai pijakan kita untuk menggali lebih dalam sosiologi. Dan mengapa sosiologi dikembangkan dari sosios logos? Kira-kira seperti apa sih?
Hari ini kita spesial untuk membahas kembali, artinya saya mengulang kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada program studi sosiologi. Di awal perkuliahan kita banyak bicara soal sejarah sosiologi. Berkaitan dengan sosiologi itu sendiri, artinya makna atau pengertian dasar dari sosiologi. Pasti teman-teman masih ingat, saya berharap begitu teman-teman masih ingat. Sosiologi berkembang dari kata sosios, logos. Nanti kita akan mengulasnya secara singkat berkaitan dengan sejarah sosiologi. Kemudian kita akan masuk juga, saya mengulang kembali pemaparan berkaitan dengan perkembangan sosiologi. Perkembangan yang saya maksudkan di sini, saya batasi perkembangan sosiologi yang saya maksudkan ialah sosiologi di tahun 2024 dan gambaran sosiologi seperti apa nanti di masa datang. Soalnya sudah ada namanya pedak. DP kas keluar Stabilisir variasi. Kita akan melihat sejarah dan perkembangan, salah satunya yang menjadi fokus saya pada negara superpower, misalnya berkaitan dengan orang Inggris dan Amerika Serikat di abad ke-19. Jadi abad ini menjadi semacam pemikiran yang memperlihatkan situasi dan kondisi yang benar-benar memang di luar dari dugaan kita. Artinya kita kalau bicara soal Inggris dan Amerika Serikat, kita bicara soal negara superpower, otomatis masyarakatnya juga luar biasa. Tapi ini menjadi pemikiran saya sendiri, karena ternyata orang Inggris dan Amerika Serikat di abad ke-19 merupakan sebuah perjalanan yang sangat-sangat menyedihkan. Kisah mereka nelangsa. Mereka akan dipekerjakan secara kasar. Mereka kemudian ditempatkan pada workhouse atau rumah kerja. Penduduk di rumah miskin disebut juga rumah kerja di Massachusetts di Amerika Serikat, salah satu wilayah dari Amerika Serikat. Para penghuninya berseliweran seperti binatang yang tak diurus ketika mereka tidur di dipan besi asrama raksasa. Tikus berlarian di antara tempat tidur. Jadi di sepanjang abad ke-19 dan awal-awal abad ke-20, rumah-rumah miskin menjadi kenyataan bagi masyarakat yang paling rentan secara ekonomi. Orang miskin ini menggurat kisah nelangsa dalam sejarah kemiskinan di negara superpower seperti Inggris dan Amerika Serikat. Menurut Blackmore, disampaikan kepada salah satu semacam rumah produksi dari film-film dokumenter histori, rumah miskin itu juga mengungkapkan stigma dan rasa malu yang muncul dari masyarakat kepada mereka yang tidak mampu menghidupi diri sendiri. Itu pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Erin Blackmore. Lebih lanjut, konsep rumah miskin ini berasal dari Inggris pada abad ke-17. Kemudian sedikit berbeda dari Amerika Serikat, di Inggris juga ada tempat untuk merawat orang miskin di sana. Hanya saja di dalamnya dibuat perbedaan antara orang yang sudah tua dan tidak mampu merawat diri mereka sendiri hingga yang berbadan sehat. Orang yang mampu bekerja diharapkan melakukan pekerjaannya agar tidak menganggur dan atau jatuh miskin dan bisa dipenjara jika menolak. Orang yang berada dalam kondisi produktif akan ditempatkan dalam rumah kerja. Dalam rumah miskin, fasilitas yang disediakan dirancang sesederhana mungkin untuk membuat kemiskinan tampak semakin tidak menarik. Sekali lagi,
Dalam rumah miskin, fasilitas yang disediakan dirancang sesederhana mungkin untuk membuat kemiskinan tampak tidak menarik. Ini jadi fakta sejarah kemiskinan. Orang miskin akan takut dibuatnya. Di balik fasilitas yang sangat tidak menyenangkan ini, orang miskin makan makanan tidak enak, tidur dalam keadaan berdesak-desakan, seringkali tidak sehat. Sedangkan di dalam rumah kerja, mereka dipekerjakan untuk memecahkan batu, menghancurkan tulang, memintal kain, atau melakukan pekerjaan rumah tangga di antara pekerjaan lainnya. Sejak tahun 1660 di Boston, Amerika Serikat, pemerintah kolonial Inggris membangun rumah kerja pertamanya, sebuah bangunan bata yang ditujukan untuk orang-orang yang tidak bermoral dan gelandangan. Tahun 1838 sampai dengan tahun 1839, Bapak Sosiologi Agus Comte kemudian memperkenalkan kepada kita istilah sosiologi. Tidak bisa dibuka karena hujan. Hujan itu hujan. Hujan sana, hujan. Oh ini dibuka. Oke. Oh. Jangan lupa bilang. Subscribe. Kanal YouTube Baby Pretty. Kanal YouTube Baby Pretty. Terima kasih. Di masa saat ini, kita bisa mencari tahu gambaran situasi dan kondisi tahun sebelumnya. Terutama itu masa-masa sosiologi diperkenalkan sebagai salah satu istilah dari Agus Comte. Sosios logos. Sosios logos dipahami secara harfiah sebagai ilmu yang mempelajari pertemanan. Tapi di sini bukan pemahaman secara harfiah yang menjadi petunjuk mengapa Agus Comte menggunakan istilah tersebut. Pokok perhatian saya pada tahun-tahun atau masa Comte menggagas sosios logos sebagai cikal bakal pengertian sosiologi atau secara umum gagasan utama sosiologi dari Comte. Kalau Comte memperkenalkan sosiologi pada tahun 1838, maka Comte berada di abad 19. Oke, jadi singkatnya begini. Abad 17 itu berlangsung dari tahun 1601 hingga 1700. Satuan tahun yang digunakan adalah Masehi. Abad 18 berlangsung dari 1701 hingga tahun 1800 dan abad 19 berlangsung dari tahun 1801 hingga tahun 1900 dan abad ke-20 mulai dari tahun 1901 hingga tahun 2000. Sumber gagasan Comte dari situasi dan kondisi di abad 19 yang di bawah pada abad ke-19 sebagai sumber utama pemikirannya terkait sosiologi. Kemudian abad 17 dianggap sebagai pembanding atas gagasan utamanya. Setidaknya dari uraian sebelumnya kita tahu jika abad ke-17 dan abad ke-18 manusia mulai haus akan berbagai solusi untuk memecahkan banyak masalah dalam kehidupannya. Di masa-masa ini manusia tergugah untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran, sehingga pemikirannya dapat berguna untuk membangun kehidupan lebih baik dari kondisi sebelumnya. Di sini, kita bisa simpulkan abad ke-17 dan abad ke-18 merupakan awal dari munculnya teori dan proses penerapan teori itu. Setiap ilmuwan memberikan gaya pemikirannya untuk bersama-sama berkontribusi mengubah dunia lebih baik dan memperbaikinya. Jadi sebenarnya gagasan utama dari Agus Comte itu didasarkan pada harapan selaku ilmuwan, maksud saya Comte di sini, ketika dia melihat berbagai macam dinamika perilaku, yang mana dinamika perilaku itu menjelaskan ini loh masalah yang kita hadapi dan ini loh solusinya. Kemudian Comte meletakkan situasi dan kondisinya di abad itu atau di
awal-awal ia mulai memperkenalkan sosiologi sebagai salah satu solusi membawa manusia ini melalui sosiologi, maka kita bisa mencapai, bisa sampai pada tujuan yang kita kehendaki. Harapannya sosiologi itu dapat memperjelas bagaimana situasi dan problematika serta solusi bersama dengan metode yang akan memperlengkapi diri manusia untuk bisa mencapai atau bisa berada atau bisa sampai di tujuan yang dikehendaki. Dan masalah utama di sini di masa-masa Emil Durkheim, di masa-masa Auguste Comte, di masa-masa Max Weber atau umumnya ilmuwan sedang berada pada situasi yang rumit di mana mereka harus mengatasi, menyelesaikan dan juga memperlengkapi diri manusia, masyarakat untuk bisa eksis melalui ataupun eksis dengan berbagai situasi dan kondisi di abad masing-masing. Materi pembelajaran kita ini semacam saya mengulang kembali materi-materi berkaitan dengan sosiologi, dan tentunya kita akan melihat perkembangan sosiologi pada saat ini. Topik obrolan kita itu berkaitan dengan Pak,